Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para orang tua yang sangat saya hormati, tanpa saya sebut satu persatu, semoga Allah senantiasa memberkahi umurnya, Allah menyehatkan badannya, dan Allah menjadikan diterima segala amal ibadahnya. Jamaah, para asatidz, para tokoh masyarakat, ada RW, ada RT di sini ya. Ada, mana RT-nya? Semoga Pak RT terus bersabar ya, karena menjaga dan mengamankan lingkungan ini adalah perkara yang tidak mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai masuk ke masjid ini tadi saya belum punya materi. Tetapi tadi imam kita memberikan pesan moral yang sangat dalam melalui ayat-ayat yang dibacanya, yaitu surah As-Sams, dan saya ambil materi dari surah As-Sams di ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya itu, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Ayat ini penting untuk kita pahami sebagai bentuk kesadaran moral bahwa tidak ada keberuntungan yang paling membahagiakan, tidak ada keberuntungan yang paling menguntungkan kecuali ketika kita memiliki hati yang bersih. Dan tidak ada kerugian yang paling rugi dalam hidup ini ketika kita biarkan hati kita terkotori. Kenapa demikian? Karena hati bersih ini adalah pangkal keselamatan. Kebersihan hati ini merupakan ujung tombak kehidupan yang membahagiakan. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup sukses, kita ingin hidup sejahtera, bahkan kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, maka tidak ada lain kecuali kita harus memiliki apa yang dikenal dengan istilah qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat. Dan keselamatan hati ini penting. Rasulullah SAW diutus oleh Allah, salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan hati manusia. Kita lihat misalnya dalam surah 62 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang hati ini banyak sekali. Banyak sekali ya di dalam Quran itu. Bahkan ayat tadi yang kita sebutkan di awal itu salah satu ayat yang paling luar biasa. Kenapa? Karena Allah
sebelum mengucapkan kalimat qad aflaha man zakkaha, sebelumnya Allah bersumpah. Jadi 11 kali Allah bersumpah atas nama waktu. Ya, wasamsi wa duhaha, terus wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai, terus sampai itu sumpah Allah kepada kita semuanya. Sampai di titiknya kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan rugi orang-orang yang mengotorinya. Ya, kalimat aflaha di sini kalau kita memahami struktur bahasanya itu artinya kemenangan. Ya, kita sering mendengar kalimat itu ketika azan dikumandangkan. Hayya 'alal falah. Kita disuruh menuju kepada kemenangan. Tentu kemenangan di situ bukan hanya terkait dengan fisik, kemenangan Islam secara menyeluruh, tapi kemenangan hati kita menjaganya agar dia tidak tersakiti, dia tidak terjolimi, dia tidak terkotori. Qad aflaha man zakkaha. Ya, zakkaha asal katanya zakat. Makanya zakat itu diartikan dari ayat ini, artinya tumbuh dan berkembang. Jadi orang-orang yang hatinya baik, yang hatinya suci adalah orang yang qalbunya itu tumbuh kesadaran moral, tumbuh kesadaran ibadah, tumbuh kesadaran akan akhirat, tumbuh kesadaran akan melakukan kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang-orang yang mengotorinya. Kotor di sini berbagai macam perilaku kehidupan yang menyebabkan hati kita tidak suci lagi. Dan sekarang memang jujur agak sulit kita mencari orang yang hatinya bersih secara utuh. Susah, Pak. Betul ya? Susah sekali. Jangankan orang yang enggak ibadah, yang rajin ibadah juga kadang-kadang hatinya masih kotor. Ya, menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan iri, menyimpan dengki, menyimpan sum'ah, menyimpan riya, menyimpan syirik, macam-macam. Itu yang rajin ibadah, yang kelihatan secara fisik rajin ke masjid, tapi kadang-kadang hatinya masih terkena virus. Ya. Jadi virus ini, Pak, virus kolbu ini mematikan hati kita. Ya, mematikan hati. Ada seorang ulama mengatakan tentang virus kolbu itu, hati tidak akan pernah sempurna menuju Allah. Perhatikan, hati kita tidak sempurna menuju Allah jika di dalamnya masih ada virus-virus yang mengotorinya. Apa virus hati? Yang pertama syirik, sebab dia dapat menodai tauhid. Yang kedua hawa nafsu, yang cenderung melanggar ketaatan. Yang ketiga ambisi duniawi berlebihan, yang dapat menodai keikhlasan. Yang keempat adalah ghaflah, lalai, yang dapat menodai zikrullah. Ini virus-virus di dalam qalbu kita. Maka kalau ada orang yang semangatnya beribadah kepada Allah, itu menandakan bahwa dia terhindar dari virus-virus qalbu itu. Ya, tetangga kita ini kan banyak, Pak. Suara azan berkumandang terdengar jelas, tapi kalau hatinya terkena virus, ya, berat bangun subuh, Ustaz. Betul tidak? Berat bangun subuh, enakan tidur. Apalagi kondisi rintik hujan, dingin-dingin begini Pak Haji ya, udah selimut tambahin lagi udah, ya. Jadi bicaranya entar, ya, nggak taunya udah jam 8 tuh. Ya, kita nggak boleh itu bilang nanti dalam ibadah itu nggak boleh. Dikekepin bini malah lain lagi dah urusannya. Ya, udah lupa dunia akhirat itu. Masya Allah. Ya, apalagi bini yang kedua mah. Halo? Ada yang punya bini 2? Ada ya? Nggak apa-apa, emang kenapa? Ya. Dulu Pak masih muda, punya banyak keinginan Pak Haji ya. Ya. Dulu kita waktu muda itu punya banyak kekuatan. Ya, fisik masih kuat, ekonomi masih kuat, betul tidak? Tapi sekarang di usia yang sudah tidak muda, apalagi di atas 50 tahun,
Ya, cuma punya maunya doang, ya kan? Ya, dulu masa muda kita punya kekuatan, sekarang kita punya kelemahan. Walaupun kesempatan sekarang lebih banyak karena kita nggak ngapa-ngapain. Ya, cuma kan pendapatan udah kurang. Ya, boro-boro mikirin kawin lagi. Ya. Halo, ini kok jadi bicara kawin ya? Ya lupa jadinya ngomong ya, temanya jadi ngalor gitu kemana-mana ya. Jadi jemaah rahimakumullah, bagaimana mensucikan hati itu ya? Kuncinya ada 3. Murnikan akidah dari segala pengaruh kemusyrikan ya, murnikan akidah dari segala pengaruh kemusyrikan. Dosa yang paling besar di dalam kehidupan manusia itu adalah kesyirikan. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, artinya menduakan Allah, Pak. Jadi Allah marah, Pak, kalau diduakan, apalagi bini. Ya. Ada ibu-ibu ini, ibu ya bilang sama bapak, Bu, nanti di rumah, Pak, jangankan ibu, Allah aja marah diduakan. Ya. Apalagi bini ya, diduain ya. Kita ini bukan hidup di zaman Nabi yang ketulusan, keikhlasan, kesabaran mereka itu betul-betul semata-mata lillah, Pak. Bahkan ada Nabi yang disuruh nikah, Pak, karena sudah lama enggak punya anak. Dialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu nggak mau nikah lagi, tapi istrinya yang maksain. Ya, kenapa? Karena istrinya sadar, suamiku ini nabi, usianya sudah tua, nggak punya keturunan. Andai karena dia meninggal, maka tidak ada keturunan kenabian lagi. Maka Ibunda Sarah kemudian memperkenalkan Nabi Ibrahim kepada pembantunya, namanya Hajar. Ya Nabi Allah, ya, apakah ada keinginan hatimu untuk menikah lagi? Sebab aku ini udah divonis mandul. Udah divonis mandul. Ya, usianya sudah sepuh, Pak. Walaupun nanti di ujungnya Ibunda Hajar yang usia tua itu tetap melahirkan anak namanya Ishak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, Pak Haji, punya anak itu sudah berusia di atas 70 tahun. Makanya kalau Pak Haji mau punya anak lagi, sebetulnya berharap aja. Ya. Halo? Gimana ini Ustaz? Kok istri saya sudah tua? Masih ada, Pak Haji? Masih ada, Ibu? Masih ada? Masih. Ya, kalau kepengen anak lagi, Pak Haji, misalnya ibu sudah tidak lagi punya kemampuan melahirkan, ya cari ibu yang lain. Halo. Ya. Ini Ustaz provokator ini ya, pagi-pagi ya. Ya, mending berani. Biasanya kalau orang ngomong begini mah ngomong doang. Coba ya. Ya, Ustaz tuh kadang-kadang yang diem, Pak, kayak begini nih. Ya. Ya, nggak ketahuan, Pak. Tiba-tiba banyak cabang ya, kan? Ya. Cabang Bungin 1 ya. Cabang Cikarang 1. Karena istri Pak harus 1, Pak. 1 di Pondok Gede, 1 di Cabang Bungin, 1 di Cikarang, 1 di Dewi Sartika. Jadi cukup 1, Pak, istri. 1 aja. Enggak. Jadi 1 di sana, 1 di sana, jadi tetap 4, Pak. Ya. Jadi yang pertama apa? Mensucikan kalbu itu. Ya, murnikan akidah kita. Kenapa akidah ini penting? Problematika keumatan yang tengah terjadi di kalangan manusia hari ini karena lemahnya akidah. Umat Islam ini, Pak, kalau akidahnya kuat, di zaman Nabi itu umat Islam masih sedikit, Pak, tapi akidahnya mantap. Makanya menang melawan tirani kejahiliahan masa lalu. Ya, walaupun mereka itu sungguh orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah para sahabat masuk Islam, sebetulnya mereka tidak muda lagi. Misalnya Abu Bakar Siddiq itu masuk Islam kan bukan dari kecil. Dia hidup di tengah jahiliyah. Bersahabat dengan Rasulullah memang sudah lama. Ya, Rasulullah masih kecil, Abu Bakar sudah tua. Di usia yang kurang lebih 38 tahun dia masuk Islam.
Umar bin Khattab di usia 34 tahun, Utsman bin Affan 34 tahun, Umar bin Khattab 26 atau 27 tahun itu baru masuk Islam. Sementara bapak ini kan Islam dari kecil. Betul. Kita terlahir dari ibu bapak yang beragama Islam, besar di lingkungan orang Islam. Apalagi wilayah ini makan yang masjid ini tua saya tahu karena saya orang Bekasi. Hampir tiap hari dulu saya melewati tempat ini. Apalagi sekolah anak saya itu di Batu Saleh. Jadi tiap hari ngelewatin tempat ini. Tahu persis. Ya, saya asli di Cikunir, Pak. Mungkin kalau kenal ada Syekh Haji Khalili. Beliau ada, saya ponakan beliau. Ada Kiai Haji Ucap Hambali. Itu masih saudara sama beliau. Jadi cicat-cicitnya masih ada. Kayaknya kalau digabung-gabung di satu-satu ini ketemu di sini tuh. Itu nih dia. Ketemu, Pak. Kalau orang Bekasi dulu itu sebetulnya menyatu darahnya itu. Cuma karena terpisah sekarang dengan kota besar, banyak perumahan, akhirnya terputus hubungan. Kita kehilangan obor sekarang ini. Betul, Pak Haji ya? Jangan-jangan saya saudaranya Pak Haji nih. Ya. Cuma nggak dapat warisan doang. Baik ya. Murnikan akidah dari segala pengaruh kemusyrikan. Dan inilah langkah pertama kali untuk membangun kualitas keislaman yang sejati. Ya. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum. Ayat ini Masya Allah, Pak, perintah Allah kepada kita semuanya untuk kafah di dalam Islam. Termasuk di dalamnya adalah memahami, meyakini tentang keesaan Allah yang kafah, yang menyeluruh. Jangan ada intrik syirik di kalbu kita. Jangan ada cinta, dua cinta di kalbu kita. Cinta itu hanya kepada Allah. Ya, tahu cinta apa? Cinta itu cerita indah namun tiada abadi. Ya. Ya, singkatan ya. Saya nulis buku, Ustaz. Judulnya Ketika Cinta Didustai. Sayangnya saya tidak bawa buku itu. Ya, saya tidak melihat Ustaz pernah didustai masalahnya. Jadi mahabbah fillah, cinta karena Allah ini penting. Ya, cinta mahabbah itu ada 3, Pak, menurut Imam Ibnu Jauzi. Yang pertama mahabbah wajibah. Cinta yang wajib kita berikan kepada siapa? Kepada 3. Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada jihad fisabilillah. Ini umat Islam wajib mencintai 3 ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada jihad fisabilillah. Wajib hukumnya. Yang kedua, mahabbah tabi'iyah, yang sifatnya tabiat. Kalau tadi hukumnya wajib, ini hukumnya mubah. Ya, cinta antar sesama kita, wanita mencintai laki-laki itu boleh. Kita mencintai harta, mencintai jabatan, mencintai kekuasaan itu boleh. Bahkan umat Islam itu harus punya jabatan, Pak. Kalau nggak punya jabatan tertinggal kita. Bekasi sekarang yang jabat orang mana-mana, Pak. Halo? Saya nggak jadi pejabat dulu. Gini-gini juga mantan wakil wali kota nggak jadi. Ya, waktu itu belum kenal Al-Mubarak. Jadi apa dulu nih, saya cerita sedikit ya. Saya sebetulnya nggak pernah ikut politik, Ustaz. Nggak pernah ikut politik, nggak pernah masuk partai. Tiba-tiba ada yang lamar jadi wakil wali kota. Saya bilang, ini orang salah apa enggak ya? Ya. Tapi ternyata mereka sudah melakukan polling bahwa ada beberapa tokoh yang populer dan saya ternyata masuk yang populer. Cuma di sini doang saya nggak dikenal. Ya, di Bekasi ya. Karena dulu saya memang siaran di radio Dakta, jadi pendengar Dakta di mana-mana. Mungkin ukurannya di situ. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau. Saya bilang tidak. Ya, bukan persoalannya yang lain. Satu, saya nggak pernah masuk politik. Yang kedua, saya bukan orang partai. Yang ketiga, saya nggak punya uang. Karena Pak, Masya Allah, kayak kemarin aja perhelatan pilkada yang kemarin itu 2024 kita,
Itu ada satu tokoh, satu kandidat yang hampir habis 50 miliar, Pak. Nggak menang lagi, kalah ya. Coba kira-kira Pak Haji kalau dia 50 miliar diapain itu? Ini beli kerupuk di sini Pak, penuh ini masjid. Bayangkan itu. Karena saya mengikuti alurnya. Ya, saya mengikuti dan juga menjadi salah satu tim sukses salah satu. Saya melihat dengan kepala sendiri uang miliaran itu Pak. Ya, saya bilang astagfirullah, ini uangnya udah kayak air Pak, uang. Ya. Jadi sistem politik kita kalau tidak ada uang nggak bisa jalan. Ya, sebetulnya ini sistem yang keliru Pak dalam Islam. Kita nggak bakalan menentukan mendapat pemimpin yang bagus dimanapun dan kapanpun kalau sistemnya ini dengan cara membeli suara. Tetapi gimana wong sistemnya sudah begitu? Ya, halo? Ya, ini agak marah dikit jadinya. Udah, cerita. Akhirnya saya diskusi sama Ustadz, sama Kiai. Saya datangin guru minta fatwa. Terakhir, saya masih ragu Pak untuk mengiyakan keinginan teman-teman itu. Akhirnya saya datang ke Habib Rizik Pak, sama Ustadz Murhali Bada yang saat itu ketua FPI Bekasi Raya. Ustadz, kita datang ke Habib Rizik minta fatwa. Itu, ya. Datang sana jam 11 malam. Beliau habis ngisi di Petamburan. Nah, beliau sudah kenal sama Ustadz Murhali, dikenalkan saya. Bib, ini Ustadz Anwar Al-Sori. Oh ya, saya pernah dengar. Ya, ada apa? Beliau ini diminta oleh teman-teman untuk jadi wakil wali kota. Tapi beliau masih ragu, Bib. Minta fatwa, Bib. Apa kata Habib? Terima ini. Bekasi ini rawan, Bekasi ini gawat, Bekasi ini sekarang sedang menjadi sasaran kriminalisasi. Itu luar biasa. Kalau tidak ada tokoh yang punya komitmen terhadap dakwah, maka ente orang yang bersalah nanti. Kata Habib Rizik. Ya, saya bilang ini betul, Bib. Iya, ya. Jangan pikirin uang, yang pokoknya ada kesempatan terima. Umat Islam itu harus masuk sistem. Sebab orang-orang di luar Islam itu sudah berusaha untuk membangun sistem mereka, dan mereka membiayai siapapun yang ingin menjadi pemimpin di wilayah untuk menjadi wali kota. Jadi saya dapat bocoran dari Habib Rizik bahwa hampir 90% pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah Indonesia ini di belakangnya adalah Cina yang memberikan biaya untuk kampanye dan lain sebagainya. Luar biasa ternyata. Makanya duitnya ngalir, Pak. Ternyata di belakangnya ada sponsornya, Pak. Dan Cina itu bermain, Pak. Jadi Cina bermain bukan hanya membeli saham, membeli lautan, membeli wilayah, membeli gunung, tapi dia juga mendatangi para calon-calon kandidat di wilayah, kemudian mereka disupport untuk mendapatkan bantuan untuk kegiatan kampanye sampai dia jadi. Tapi lu ingat, kalau lu jadi, gue punya proyek ini nih. Tuh, begitu ceritanya. Jadi sebetulnya secara umum masyarakat kita ini sudah terbeli. Dah, itu bicara politik ya. Ini di videoin. Wah, ini Ustadz Anwar kok bicaranya lembut jadi keras begini ya. Oke, kita bicara tentang iman kita aja sekarang. Betul ya? Masalah akidah, Pak. Akidah itu asal katanya al-aqdu, ikatan. Jadi orang yang beriman kepada Allah, mengakui Allah, percaya kepada Allah, itu sebetulnya sudah membuat janji. Ya, janji ikatan. Kita ini terikat dengan hukum hidup ini. Jadi Allah itulah yang meletakkan dasar-dasar hukum agar kita ini hidup sejahtera, agar hidup kita ini aman, agar hidup kita ini tentram, agar hidup kita ini harmonis. Islam itu sebetulnya sudah memberikan rambu-rambu keharmonisan hidup. Tapi penyakit hati tadi yang dompleng di tubuh kita itulah menyebabkan keharmonisan masyarakat menjadi terganggu. Benci, dengki, iri, gibah, sum'ah, dendam, lain sebagainya. Itu apa namanya? Virus-virus yang mengotori kebersamaan kita. Ya. Jadi ini yang harus kita bersihin nih Pak. Jasad kita masuk masjid, tapi kalau hati nggak dibersihin, nggak ada artinya.
Sebab yang menjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti hati, bukannya jasad. Betul Pak? Ya, hati ini penting dibersihkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Di dalam tubuh kamu ada sebuah daging, mudghah. Apabila dia baik, maka baik seluruh jasad kita. Apabila dia rusak, maka rusak seluruh jasad kita. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Jadi hati-hati bawa hati. Ya, hati ini adalah entitas di dalam kehidupan manusia yang dengannya kita menjadi selamat. Bahkan hati manusia merupakan arah pandangan Allah kepada kita. Jadi Allah tidak melihat jasad kita, fisik kita, harta kita, kekuasaan kita, Pak. Muda tua kita enggak dilihat, yang dilihat itu hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatanmu. Tuh, ya. Jadi kebaikan dalam pandangan Allah itu bukan fisik kita, bukan ganteng dan tampan kita. Dalam hidup itu penting Pak, tampan itu. Betul. Dalam hidup penting itu Pak, kokoh kuat fisik itu penting. Tapi itu untuk hidup dunia, bukan untuk Allah. Sebab fisik ini kan, ya apalagi manusia, ya udah berusia di atas 50 aja udah banyak kekurangan. Kayak sekarang ini majlis taklim, bapak-bapak nyari sandaran kan? Kalau mau duduk, lihat tuh yang nyender. Hidup ini memang harus cari sandaran. Sunatullah sudah, karena sudah tidak lagi bergerak tegak duduknya, makanya harus cari yang nyender. Untung tiangnya nggak banyak ini. Kalau tiangnya banyak, nyender semua. Ya. Saya sepakat kalau taklim duduknya begini nih. Kadang-kadang masjid gede Pak, luas, duduknya nyender semua sana. Jadi ustaz di tengah-tengah sendirian. Iya, betul ya. Saya bilang ini ruang dibuat itu buat diisi Pak. Ya. Baik, murnikan akidah dari segala pengaruh kemusyrikan. Ya. Yang kedua, bersihkan hati dari segala kotoran dosa dan kemaksiatan. Tidak ada manusia memang di antara kita ini yang bersih terus-menerus hatinya, Pak. Enggak ada. Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimaksum oleh Allah. Dosanya langsung diampuni. Walaupun beliau manusia biasa. Tapi ada satu makalah begini, basarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi dia manusia yang luar biasa. Beda dengan kita. Ya. Tubuhnya beda dengan kita. Beliau itu walaupun nggak menggunakan minyak wangi, tubuhnya wangi, Pak. Wangi Rasulullah. Itu menurut beberapa riwayat para sahabat yang menjelaskan tentang keadaan tubuh Nabi. Ya, Masya Allah. Rasulullah itu sudah susah untuk dijelaskan. Ya, karena semua kepribadian ada pada diri Nabi. Makanya beliau diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, beliau itu memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi kalau kalimat di dalam Quran itu sudah agung, berarti tidak ada manusia seagung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia. Allah yang meletakkan kalimat agung itu di dalam Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Ya, sampai malaikat pun sowan kepada beliau. Ya, santun kepada beliau. Coba itu malaikat, Pak. Jadi Nabi itu penasehatnya malaikat Jibril, temannya para malaikat Allah, Pak. Bapak mau temannya malaikat? Ya. Misalnya sahabat Munkar wa Nakir mau jadi sahabat, mau? Ya. Ya. Bahkan ada sahabat, ya, ada nabi yang bersahabat dengan malaikat maut, Pak. Namanya Nabi Daud. Beberapa riwayat diketengahkan demikian, Pak Hadi. Jadi Nabi Daud itu sahabatnya malaikat. Ya. Suatu saat malaikat maut datang ke Nabi Daud. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaget Nabi Daud.
ya malakutul maut, ente mau ngapain, ke mana? Ya. Jadi ini karena Nabi Daud orang Dewi Sartika, ya. Jadi manggilnya ente. Ya. Ente ngapain, mau ke mana? Enggak, aneh mau sowan aja, ngobrol, ya. Ngobrol macam-macam Pak, ngobrol ijazah palsu, ya kan? Ya enggak kelar, ya. Kata malaikat, gue bingung ini sama Indonesia ya, ngurusin ijazah aja nggak kelar banget. Ya. Ngobrol ngalor gitu ya, terus malaikat pamit ya. Ya Daud, aku sudah lama nih kita ngobrol, ya udah aku pamit ya. Nah sebelum pamit, Nabi Daud berpesan kepada malaikat maut, ya malaikatul maut, nanti kalau kamu datang lagi dan kemudian kamu memang ditugaskan oleh Allah untuk ya mencabut nyawaku, tolong berikan aku tanda-tandanya supaya aku siap. Nabi aja Pak, ya menyiapkan diri coba. Baik ya Daud ya Nabi Allah, lama nggak datang ke malaikat. Terus kemudian tiba-tiba muncul, kaget Nabi Daud. Ya malaikatul maut, apakah engkau datang untuk mencabut nyawaku atas perintah Allah? Betul. Kenapa engkau tidak kasih tanda-tandanya supaya aku siap? Apa kata malaikat maut? Ya malaikatul maut, ya Daud, sesungguhnya aku sudah memberikan tanda-tanda yang jelas kepadamu. Dulu pada saat aku datang rambutmu masih hitam, sekarang sudah mulai putih. Itu tanda-tanda. Jadi kalau ada yang sudah rambutnya putih, itu tanda-tandanya. Ya, hati-hati lah. Ya. Ya. Dulu gigimu rata rapi, sekarang sudah mulai rontok. Dulu badanmu kekar tegak, sekarang sudah mulai bungkuk. Nah ini dia. Ya, jadi kalau ada yang udah mulai kolesterol, asam urat, ya kan, itu tanda-tanda sebetulnya. Ya, jadi itu tanda-tanda bahwa manusia akan melemah. Kita ini awalnya lemah, kembali menjadi lemah. Ya, maka yang rambutnya udah putih, mulailah banyak mawas diri, banyak muhasabah, ya kan, introspeksi diri bahwa hidup tidak selalu sehat, hidup tidak selalu hebat, hidup tidak selalu mantap, kan? Kita akan terus berjalan melalui waktu dan akan mendatangkan kelemahan-kelemahan. Di usia 50 tahun ke atas itu kenikmatan udah dicabut dikit-dikit Pak. Kenikmatan memandang, sekarang orang sudah pakai kacamata. Terus saja, iya. Kenikmatan makan. Kalau kondangan nih Pak Haji kan, ngajak istri mau nyendok makan, nggak boleh itu mah. Jadi semuanya nggak boleh. Ya, ntar kolesterolnya kumat. Ya, ya, Bapak jangan makan apa-apa, makan bawa dari rumah aja nasi merah. Kondangan bawa nasi merah, ya. Kasihan loh ya. Udah tua ini memang serba, kita punya semuanya, kita yang punya duit, tapi kita dibatasi untuk makan aja Pak. Betapa manusia itu memang sangat amat lemah, ya kan? Maka jangan sombong Pak, kekuatan itu tidak ada artinya. Jangan sombong, kekayaan itu ada batasnya. Jangan sombong, umur itu ada waktunya. Ya, apalagi kalau kita bicara umur nih, ini sebetulnya kita materinya udah kemana aja ini Pak Alim. Bicara umur nih, ya. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu kisaran 60 hingga 70 tahun Pak. Dan sedikit sekali di antara kita yang umurnya itu di atas itu. Ya tadi saya bisik-bisik tanya sama Pak Haji, berapa umur Pak? Udah 70 lebih, berarti Allah kasih bonus. Betul ya? Berapa Pak Haji? 76 Pak, Masya Allah. Kita belum tentu hidup sepanjang beliau. Betul? Kita doakan orang tua kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah. Ya, panjang umur dalam taat kepada Allah. Doanya harus begitu. Sebab kalau panjang umur aja nggak taat, nggak ada artinya. Ya, Nabi ditanya, ya Rasul, siapa orang yang baik itu? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia di antara kalian orang yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Tuh, sebaik-baik orang Pak. Terus kebalikannya kata Nabi, ya,
Siapa yang orang paling buruk itu? Orang yang panjang umurnya, buruk amal perbuatannya. Jadi udah tua, udah kayak gaya anak muda, pakai anting, pakai tato, macam-macam, ya kan? Halo, ya, mohon maaf ini yang pakai tato ya, ya anting pak, celananya legging, terus depannya udah disobekin lagi kan, pipinya udah pada peot. Ya, halo, ini orang masya Allah, ya, udah bau tanah ya. Masih bergaya anak muda, nggak apa-apa, pikiran muda itu boleh pak, supaya kita fresh kan, ya. Tapi berpenampilan seperti anak muda, lupa bahwa dia sudah tua, itu yang masalah. Lagi pula seganteng-ganteng orang tua tuh, dandan kayak apa sih? Ya, emang masih ada apa perempuan yang lirik? Ya, betul ya. Kecuali kalau bapak berdiri, sampingnya ada pajero. Nah, itu baru tuh, ya. Mau nenek-nenek ya aki-aki kalau udah begitu melewat. Oke ya. A'mar ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajidu jalik. Umur umatku itu kisaran 60-70 tahun. Walaupun demikian tentu kemuliaan itu bukan panjang pendeknya umur. Ya, saya selalu mengatakan begini. Kemuliaan hidup itu bukan dilihat seberapa lama kita hidup, tapi seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Jadi yang dilihat Allah itu adalah pemanfaatan hidup itu untuk apa? Sama dengan ayat tadi, kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Emang bisa kita masuk secara total dalam Islam, apalagi udah di usia tua. Usia tua ini kan banyak ya, sebetulnya kesempatan juga ada. Peluang ada pak, usia tua itu. Pertama apa? Semakin banyak waktu kita untuk melakukan perbaharuan diri, ya kan? Yang kedua, usia tua itu hati kita lebih mudah lembut daripada marah. Betul. Cuma masalahnya di usia tua kita punya banyak kekurangan. Ya, itu Pak Haji ya. Mau baca Quran, alifnya ada 2 gambar. Ya, nyari kacamata kan kelemahan ya. Saya tuh kalau baca Quran ya pakai kacamata. Ya, tapi kalau melihat yang lain mah enggak. Ya, saya buka malah lebih terang itu Pak Haji. Enggak tahu itu kenapa ya. Itu kelemahan saya itu. Ya. Jadi Masya Allah, jamaah rahimakumullah, mari kita bicara tentang bagaimana kita membersihkan hati kita. Ya, pertama tadi kuncinya adalah murnikan akidah, tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Sebab syirik itu akan menodai tauhid akidah yang kita bangun. Yang kedua, bersihkan hati dari segala dosa dan kemaksiatan. Ini memang perkara yang berat, tidak mudah Pak. Di tengah zaman yang rasanya sulit kita untuk menghindari kemaksiatan Pak. Kita baru keluar masjid aja Pak, pinggir jalan ada yang lewat Pak, cakepnya luar biasa. Kita udah istighfar kan? Astagfirullahaladzim. Kayak kita lagi tawaf di Ka'bah kan, melihat ke kanan ke kiri ada orang Arab hidungnya mancung banget. Jadi kita lagi tawaf, astagfirullahaladzim, melihat lagi, astagfirullahaladzim, lihat lagi, ya kan? Jadi sulit kita untuk bisa menahan gejolak nafsu itu, ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Dengan cara apa kita bisa menghindari segala keinginan-keinginan nafsu itu? Ya tentu dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kalau iman kita kuat, persoalan hidup itu selesai. Mau tantangan seberat apapun, di samping kanan kita ada tempat maksiat, ada tempat begini begitu, iman kita kuat, nggak ada pengaruhnya Pak Haji. Betul tidak? Ya, di zaman Nabi gimana kurang rusaknya itu masyarakat. Tapi Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah, memberikan kekuatan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, nggak pernah terpengaruh itu karena imannya kuat. Jadi sebetulnya bukan persoalan tantangan yang ada di luar masjid ini, persoalan kita mampu nggak mengantisipasi dengan iman kita itu. Kalau perubahan kan kita nggak bisa tahan, ya, teknologi yang muncul nggak bisa kita bendung, betul tidak? Bahwa fakta hari ini kita bisa melihat apa saja di handphone kita, itu adalah fakta realitas teknologi modern. Tetapi sebagus apapun, sehebat apapun pengaruh itu, kalau kita punya iman yang kuat, nggak pengaruh Pak. Ya, handphone kita isinya pasti murotal,
hadis Nabi, ya kan? Itu kalau imannya lagi kuat, imannya lagi kuat. Giliran lagi sendiri kesepian kan, ingat masa lalu, akhirnya upload dah lagu-lagu masa lalu, lagu Elvi Sukaisi, ya kan? Lagu gombloh macam-macam. Jadi sekarang ini sebetulnya handphone kita tergantung iman. Kita mau melihat apa Pak coba? Ya, lihat Ayu Ting Ting. Tinggal tulis Ayu Ting Ting keluar dia Pak. Ya kan? Halo? Serius ya? Keluar iman kita ini. Dan yang ketiga, ini yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya adalah mengikhlaskan muamalah kita. Muamalah ini adalah sebuah nilai kehidupan yang di dalamnya kita berinteraksi dengan banyak orang, baik dengan tetangga, dengan jamaah, dengan teman, ya saat di pasar berjualan, ini muamalah namanya. Makanya kajian subuh itu harus ada tuh khusus fikih muamalah tuh. Minta sama dai-dai, ya kan, saya melihat juga di YouTube Al Mubarak itu banyak para ustadz-ustadz yang punya kapasitas, ya, kayak Ustadz Jamulul Lail ya. Beliau itu ahli hadis, bagus, saya lihat orang Bekasi itu, ya. Jadi materi-materi itu penting untuk kita bangun. Kalau saya ini memotivasi saja. Kenapa penting untuk menjaga hati? Yang pertama tadi, karena hati adalah arah pandangan Allah kepada manusia. Yang kedua, hati menentukan kualitas keselamatan kita di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika nanti tidak berguna anak-anak kita, harta kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi bersihkan hati dari segala macam dendam, iri, dengki, benci, ghibah, syirik, macam-macam. Ya, karena itu menentukan kualitas keselamatan kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah habis waktunya ya? Dikit lagi. Oh, belum bunyi ya? Ya. Biasanya ada diskusi enggak? Ya, jarang ya. Kalau misalnya ada diskusi, kita diskusikan. Ada yang bertanya, ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Enggak ya saya pulang. Ya baik, lanjutin ya sedikit lagi. Saya sedikit ingin mempertegas tadi tentang konsep Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Kalau kita memahami konteks ayat ini di awal dengan harfun nida, ya. Jadi harfun nida itu adalah seruan Allah yang memuliakan kita. Makanya ada buku yang ditulis oleh Imam Az-Zazairi. Dia nulis buku Nidaur Rahman li Ahlil Iman, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu terungkap 91 kali dalam Al-Quran dan menegaskan tentang seruan kemuliaan bagi kita orang-orang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah udkhulu, masuklah. Ini fi'il amar kalau dalam konteks bahasa, artinya perintah, menandakan bahwa sesungguhnya sangat mungkin kita masuk ke dalam Islam secara total. Karena contohnya sudah ada di zaman Nabi. Total dalam akidahnya, total dalam ibadahnya, total dalam muamalahnya, total dalam berpolitiknya. Ya. Jadi fikih siasah, fikih politik ini penting juga, Pak. Karena Nabi pernah mencontohkan itu. Nah, udah titit-titit nih. Ya. Kafah itu artinya menyeluruh, Pak. Kafah yakufu kafan, artinya bertahan, menyeluruh. Maka ketika kita masuk Islam, sudah ridho dengan ucapan yang kita selalu sebutkan, raditu billahi robba, wa bil islam adina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka di dalam hati kita hanya Allah saja. Cinta kita kepada manusia hanya karena Allah saja. Tujuan hidup kita hanya karena Allah saja. Maka prinsip mendasar bagi orang-orang yang hatinya bersih, yang ingin mengkafahkan Islamnya, maka ada 7 prinsip kesadaran yang terbangun dalam kepribadiannya. Apa itu? 1. Tujuan hidupnya hanya mencari ridho Allah. Fungsi hidupnya hanya sebagai khalifatullah. Tugas hidupnya hanya beribadah kepada Allah. Pedoman hidupnya hanyalah firman Allah. Tauladan hidupnya hanyalah Rasulullah.
Alat hidupnya adalah kenikmatan yang diberikan Allah, dan teman hidupnya adalah orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Dengan 7 prinsip ini, maka kalbu kita jadi jernih, Islam kafah dapat kita raih. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ya, sudah cukup, titik-titiknya sudah bunyi. Ya. Astaghfirullah Rabbal ya Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal ya hidup di dunia sebentar saja, sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah Rabbal Astaghfirullah Rabbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Istajib du'aan ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kehidupan kami, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar, berikan kekuatan kepada kami ya Rabb agar mampu menjalani kebenaran. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil, berikan kekuatan kepada kami ya Allah agar mampu menghindari segala macam bentuk kebatilan. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Bimbing hati kami ya Allah agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Bimbing jiwa-jiwa kami ya Allah agar senantiasa bersabar atas ujian yang Kau datangkan. Datangkan keistiqomahan kepada kalbu kami ya Allah agar setiap saat hati kami selalu berada dalam ketaatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak keturunan kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah umur dan ibadah kami. Jadikan anak-anak kami ya Rabb anak-anak yang saleh dan salehah. Bimbing jiwa-jiwa mereka ya Allah agar senantiasa mengenal-Mu dan mentaati perintah-Mu. Jauhkan anak-anak kami ya Rabb dari tipu daya dunia yang menyesatkan, dari orang-orang jahat yang menghancurkan, dari perilaku buruk yang menterlenakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.